Shalom Elohim, ketiga pribadi, Bapak Yahweh Yesus Hamasya Elohim, Tuhan Yesus, Bapak Sorgawi, Bapak yang Manhagu, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fei Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat semua malaikat-malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan, dan semua orang-orang kudusnya Tuhan dimanapun berada. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10 yang dengan judul perikop Paulus dalam pelayanannya. Ayat yang pertama, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya hari ini adalah hari perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita melayani Tuhan, ada saja berbagai macam tantangan, hambatan yang akan kita hadapi. Seperti Paulus dalam pelayanannya ya, dia berapa kali didera, dia berapa kali masuk penjara, dia dinista, dia diolok-olok, bahkan mau dipenjarakan ya, berapa kali dia dipenjarakan. Tetapi hal itu tidak membuat dia putus asa, tidak membuat dia menyerah, tidak membuat dia patah semangat, tetapi itu menjadi acuan atau menjadi tolak ukur untuk menjadi cambukan bagi dia untuk lebih terus bersaksi memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang di luar sana yang belum mengetahui bahwa keselamatan itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita juga harus mencontoh dari pelayanan Rasul Paulus di tengah-tengah dunia. Karena pada dikatakan di ayat yang kedua, ya, yang ayat pertama maksud saya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya, Tuhan telah memberikan kita kasih karunia, keselamatan, talenta, anugerah. Karena itu kita jangan sia-siakan. Karena kalau kita sia-siakan, maka kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kita tidak merespon anugerah dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, ayat yang kedua berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, saat inilah hari penyelamatan Tuhan, hari perkenanan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang betul-betul setia, taat, dan mau melayani Tuhan dengan tanpa hitung-hitungan waktu, tanpa bersungut-sungut, tanpa mempunyai alasan apapun, tapi dia mau melakukan pelayanan, kewajiban pelayanannya dengan setulus hati, dengan rendah hati, dan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Nah, dalam pelayanan kita, janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang.
tetapi kita menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan orang lain. Jadi kita juga harus menjadi contoh, bukan kita hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita harus juga memperbaiki sikap, tutur kata kita, perkataan kita, tingkah laku kita, agar apa yang kita beritakan firman Tuhan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan tidak menjadi sia-sia bagi orang lain, tetapi atau menjadi tidak berguna ya, karena mereka melihat tutur kata kita, tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian di dalam pelayanan kita harus menahan penderitaan, kesabaran, kesesakan dan kesukaran. Ya, seperti yang dikatakan pada ayat 4 sampai dengan yang ke-10 ya. Menanggung dera, penjara, ya, kerusuhan, berjerit-jeritlah, berjaga-jaga dan berpuasa. Nah, memang tidak enak mengikut Tuhan seperti yang dikatakan mempelai. Ada harga yang harus dibayar, harga yang tinggi yang harus kita bayar. Nah, Tuhan akan melihat anak-anaknya yang mana betul-betul melayani Dia dengan setulus hati, mengasihi Tuhan dengan setulus hati, segenap hati dan pikirannya, atau hanya ikut-ikutan, atau hanya untuk dilihat orang, atau hanya untuk dipuji orang. Ya, Tuhan akan menilai semua itu dari hati kita masing-masing. Ya. Kemudian kita sabar memberitakan kebenaran firman Tuhan walaupun kita dicaci, dimaki ya. Nah, dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita tetap memakai persenjataan senjata rohani kita agar tubuh jiwa roh kita terpelihara dari serangan-serangan si jahat yang mau mendera kita, yang mau mengganggu kehidupan kita. Kemudian kita jangan mudah juga terbawa emosi atau terbawa puji-pujian orang bahwa kamu hebat kan apa karena kamu sudah memberitakan firman Tuhan. Tidak, tapi kita tetap rendahkan hati ya. Kita ini miskin di hadapan manusia ya, tapi kita kaya di hadapan Tuhan. Jadi kita miskin dan walaupun kita miskin harta dunia, tetapi kita memperkaya orang-orang dunia ini dengan apa? Pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kita kuasa bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu setia kepadanya. Ya, sebagai orang berduka cita namun sentiasa bersuka cita. Ya, kita berduka cita karena dosa-dosa akan dunia ini, tetapi kita bersuka cita karena damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak seperti orang-orang dunia mencari kesenangan dunia, mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memenuhi kenyang daging mereka, tetapi mereka hampa di dalam diri mereka karena mereka tidak punya terang Kristus di dalam diri mereka. Mereka mencari sesuatu yang sia-sia di luar Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tidak memiliki apa-apa dunia ini. Seperti ini katakan ya, sebagai orang yang tak bermilik ya, kita tidak memiliki harta di dunia ini, tetapi kita memiliki harta di sorga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan akan berikan upah kepada anak-anak yang betul-betul setia dan taat melayaninya dengan segenap hati. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat ini, dan renungan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus memberikan pengertian kepada kita masing-masing untuk kita terus melayani Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Demikianlah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.